Kita lanjut al-qismus tsani. Bagian kedua fardul kifayah. Fardul kifayah. Apa contohnya fardul kifayah? Jenazah. Apalagi ya banyaklah di sini penjelasan. Dan kata Imam Al-Juwaini kemarin di bagian awal, fardu kifayah itu lebih afdal dari fardu ain dari sisi bahwasanya fardu kifayah itu menggugurkan kewajiban seluruh kaum muslimin. Sementara fardu ain hanya menggugurkan kewajiban sendiri. Jadi fadilahnya besar. Wa huwa tahsilu ma la budda linnasi minhu. Ya, fardu kifayah itu adalah bagaimana ya dia itu menghasilkan atau mewujudkan apa-apa yang manusia mesti memerlukannya fi iqamati dinihim untuk menegakkan agama mereka minal ulumi syar'iyyah dari ilmu-ilmu syar'i. Ini fardu kifayah. Apa aja yang bisa menjadikan agama itu tegak, maka itu ya fardu kifayah. Kalau tanpa itu agama tidak bisa tegak. Di sini dicontohkan kahifdzil Quran, seperti menghafal Quran. Ini fardu kifayah. Kenapa? Ya kalau tidak ada yang hafal Al-Qur'annya bisa tidak terjaga. Maka hafalkan, niatkan itu menjaga agama. Ya, niat nuntut ilmu itu loh, menjaga agama. Jangan diniatkan supaya jadi imam di masjid, kemudian dapat gaji bulanan. Terlalu sedikit itu. Niatkan yang lebih besar, ya ini untuk hifdzuddin, ya, iqamatuddin, menegakkan agama. Gimana bisa tegak ya? Al-Qur'annya terjaga, hukum-hukumnya difahami, diperjuangkan. Caranya begitu. Wal ahadits, ya, juga belajar hadis karena banyak kadang ya Al-Qur'an aja ndak mau pakai hadis, akhirnya kacau pemahamannya. Kemudian wa ulumihima, ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an maupun hadis. Ya, berarti belajar tafsirnya, belajar usulut tafsir ya, atau qawaidut tafsir, belajar apa lagi? Ulumul Quran, itu fardu kifayah. Hadis juga begitu, ada qawaidut tahdits, ada kitab-kitab tentang ilmu hadis baik itu dirayah maupun riwayah. Di sini sudah dipelajari belum? Nanti yang level aliyah lah mungkin diajarkan itu. Yang sudah mulai bisa mikir mantiknya gimana? Pada bingung. Yang bingung level sanawiyah ya nanti. Itu ndak. Yang agak sudah matang pikirannya bisa ditingkatkan. Wal usul ya, dan usul, wal fikhi dan fikih, wan nahwi dan ilmu nahu, wal lughah dan ilmu lughah. Ada nahwu, ada lughah, ada juga wat tasrif dan ilmu tasrif. Maka ini hal-hal yang jadi penting untuk diniatkan tadi. Apa ini belajar macam-macam. Padahal dulu di masa Nabi tidak ada itu belajar nahwu sorof misalnya. Ya tidak begitu. Dulu di waktu Nabi itu bahasa masih bagus. Kalau sekarang ya banyak orang tidak ngerti kaidah bahasa Arab sehingga bisa membacanya salah, maknanya salah, memahami salah, mengamalkannya juga salah. Jamal dengan jamal aja kan beda. Jamal artinya unta, kalau jamal artinya ganteng atau cantik. Cuma kalau bahasa Indonesianya namanya Jamal, ya sudah Jamal gitu aja. Jadi onta jadinya. Padahal harusnya kalau maksudnya ganteng atau cantik kan Jamal, panjang manya. Wa ma'rifati ruwatil hadis, dan juga mengetahui para perawi hadis. Para perawi hadis itu ada kitab-kitab tentang sahabat, tentang tabi'in ya. Ada kitab misalnya kayak Syiaru A'lamin Nubala, itu kan cerita para ulama, ya, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis di situ. Ada Tahdzibul Asma, ya, kitab Tahdzibul Asma itu isinya ya cuma nama-nama orang dan biografinya, nama-nama orang yang meriwayatkan hadis. Al-Mizzi yang paling jadi rujukan awal itu ada Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal. Nah itu dipelajari bagus daripada baca ndak karu-karuan cerita-cerita yang khayalan itu. Kita kan punya tokoh-tokoh ini dalam Islam. Para perawi hadis dulu, baca biografinya, ambil pelajaran dari mereka. Nah, ini mana yang pendusta, mana yang kada, mana yang kuat hafalannya, mana yang kada. Nah itu kan ketahuan di situ. Wal ijma' wal khilaf, ya, mempelajari tentang mana yang adanya kesepakatan, mana yang adanya perbedaan. Karena ini kadang ya masalah ikhtilaf, ya, beda pendapat para ulama dianggap sebagai para ulama sudah sepakat. Nah ini bahaya juga dalam dakwah nanti. Padahal beda pendapat, ya harusnya
tasamuh. Yang sudah disepakati para ulama, harusnya tidak usah lagi kita pikirkan beda pendapat. Ini kan terbalik-balik katanya. Yang sudah tidak ada perbedaan ulama mewajibkannya itu dipermasalahkan. Sementara yang kemudian beda pendapat, habut behual, itu tidak tepat. Makanya perlu ada orang yang mengetahui itu untuk menjaga. Ya. Wa amma ma laisa ilman syar'iyan, adapun yang bukan ilmu syar'i, tidak terkait dengan agama ini. Ya misalnya kayak sains, teknologi, apalagi informatika sekarang, bukan ilmu syar'i. Tidak akan ditanyakan oleh Allah di pertanyaan kubur, kamu berapa nilai matematikanya? Tidak akan gitu. Tapi itu matematika penting ketika kalian bagi waris tidak ngerti ini, dapat 1/8 misalnya, seorang istri dapat 1/8, pas baginya bingung, akhirnya tersalah, nanti kan ditanya kenapa tidak bisa bagi waris. Kalau untuk itu harus belajar matematik, maka wajib juga pelajari, khususnya bab pecahan, tapi tidak usah jelimet-jelimet sampai pecahan apa, pecahan bentuk aljabar ada X, Y, Z-nya, yaitu bolehlah pelajari kalau ada waktu luang. Yang bukan ilmu syar'i, wa yuhtaju ilaihi fi qiwami amrid dunya, dan itu diperlukan untuk bisa mulusnya atau berjalannya kehidupan dunia itu, katibbi seperti kedokteran, wal hisabi dan ilmu hisab, ya, matematika, fa fardu kifayatin aydon, maka itu juga fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Sehingga kalau kalian misalnya kok punya kecenderungan ke situ mau jadi dokter, bagus. Saya kemarin ketika istri itu beberapa kali kan ini kontrol tiap bulan sakit, kepikiran juga ingin juga belajar ilmu kedokteran, tapi sudah terlalu tua. Tapi saya pikir-pikir ini namanya kedokteran penyakit fisik itu kan nanti ada saatnya sembuh sendiri, ya. Kalau sudah habis usia kan sembuh. Jadi penyakit-penyakit itu hilang semua insya Allah. Jadi akhirat tidak nyambung lagi. Sehingga prioritaskanlah ilmu syar'i ini. Prioritaskan itu. Tetapi ketika kok tidak banyak yang ke kedokteran, mungkin teknik nuklir, ini perlu ini. Supaya ketika Israel nyerang Iran misalnya. Kalau kita punya gitu kan tidak berani. Sehingga ini juga penting pelajari. Di antara putra-putra kaum muslimin itu coba ya, diarahkan, anaknya ini cerdas untuk urusan ini, dipondokkan aja. Tapi ketika sudah level agak dewasa, coba suruh milih jurusan yang bisa menjaga umat itu, niatkan untuk menjaga umat, ya. Enggak kemudian semuanya jadi ulama, ya. Tapi ngurus dunia nanti tidak beres. Kalau orang dulu kan ulama sekaligus alim dalam urusan keduniaan. Ada yang dokter tapi dia juga ahli fikih, ada ahli filsafat, ahli fikih juga, ada ahli tafsir yang juga faham matematik dan seterusnya. Kalau sekarang ini kan sudah terkotak-kotak karena ilmu itu begitu jelimet, ya, begitu detil. Kalau dulu kan tidak begitu detil-detil amat. Dokter ya dokter aja, tabib ya tabib, semua penyakit bisa. Sekarang kan dokter itu macam-macam kan, spesialis ini. Artinya kan ilmunya yang dipelajari semakin, pendetilannya semakin banyak. Matematika juga begitu, dikiranya cuma matematika aja. Nanti ada matematika, ada statistika, ada penerapannya di bidang banyak itu. Jadi kayaknya sulit untuk bisa seperti menguasai semua itu. Tapi yang penting-penting mestinya umat Islam ini perhatikan itu. Jadi tadi fardu kifayah itu tidak hanya ilmu syar'i, tapi juga ilmu-ilmu tadi yang diperlukan manusia, yang kehidupan itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ilmu-ilmu itu.